Permintaan terbuka dari Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silahkan buka suara. Dan Erick Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia, Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Erick Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia. Namun Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya. Erick Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego untuk menyelesaikan masalah. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi. Bagot kembali bela Timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde kualifikasi Piala Dunia. Harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh Timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya dua alasan yang membuat harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke Timnas Indonesia? Realistiskah Timnas Indonesia lolos Piala Dunia? Demi mengamankan posisi dalam turnamen yang mana selalu diimpikan oleh pesepak bola, semua dilakukan demi menjaga asa menuju Piala Dunia tetap menyala. Namun perlu diketahui sepak bola bukan hanya sebuah perkara menendang si kulit bundar, tapi juga mampu memberikan citra permainan yang apik baik dalam strategi maupun taktik yang mana mampu memberikan rasa kenyamanan baik oleh pemain maupun penggemarnya. Melihat perkembangan Timnas Indonesia saat ini yang digadang-gadang bakal mampu menembus di ajang terbesar sepak bola itu tak terlepas dari kerja keras para mereka jajaran federasi, kepelatihan, pemain bahkan pendukung setianya. Timnas Indonesia sendiri memiliki daya tarik yang luar biasa bukan hanya dari mata lokal, tetapi Timnas Indonesia tak luput sorotan dari penjuru dunia saat berlaga. Salah satu kebolehan Timnas Indonesia yang selalu menjadi sorotan saat menghadapi tim-tim papan atas, kokohnya pertahanan yang sulit untuk ditembus. Selain penjaga gawang yang menjadi tembok terakhir solidnya chemistry dari trio Jay Idzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang sering tampil bersama di lini belakang Timnas Indonesia. Chemistry ketiganya dianggap telah terbangun dan saling memahami satu sama lain mampu membuat para rival frustasi dan mengalami kebuntuan untuk membembus tembok terakhir Timnas Indonesia. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Patrick Kluivert, chemistry tak bisa tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Lantas bagaimana trio solid ini terbentuk di Timnas Indonesia? Pasca pertandingan melawan Bahrain, trio yang berisikan Jay Idzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner langsung jadi trending topik. Media-media lokal maupun internasional mulai menjajarkan trio ini dengan trio Timnas Italia era lawas yang berisikan Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, dan Paolo Maldini. Terbentuknya trio ini dimulai pada tahun 2021 saat Ridho pertama kali debut untuk Timnas Indonesia Senior. Di saat masih banyak back-back senior macam Fahrudin Arianto hingga Victor Igbonevo, Shin Tae-yong justru memilih Ridho sebagai back andalannya. Debut resmi Ridho untuk Timnas Indonesia Senior terjadi pada akhir Mei 2021. Waktu itu Ridho tampil 90 menit meski saat itu skuad Garuda dihajar Oman dengan skor 3-1. Itu hanya uji coba biasa. Namun tetap saja jadi awal yang buruk untuk pemain muda seperti Ridho. Tapi Ridho memilih untuk memperbaiki diri agar terus dipanggil oleh STY. Ridho pun jadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi kematangan berpikir, kecepatan, teknik olah bola, dan kekuatan fisiknya terus ia tingkatkan.
Hingga akhirnya, Rido selalu menjadi andalan di lini bertahan skuad Garuda. 3 tahun kemudian Justin Hubner baru muncul di skuad senior timnas Indonesia. Ajang Piala Asia 2023 jadi turnamen resmi pertamanya bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong memberikan kesempatan di tim senior yang mana sebelumnya Hubner sempat melakoni laga uji coba bersama timnas Indonesia kelompok umur yang mana akan disiapkan untuk melakoni laga Piala Dunia U20 yang batal dilakoni. Di timnas senior, Shin Tae-yong memberikan kepercayaan debut Justin Hubner yang saat itu bersama Jordi Amat, Saine Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Masuk kepada Jay Itzes yang awal gabung bersama timnas langsung dikenal dengan julukan Bang Jayadi. Memang, Jay Itzes jadi yang paling telat bergabung. Pemain belakang Venezia itu baru debut pada Maret 2024. Tepatnya saat menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi Shin Tae-yong jadi sosok penting di balik kehadiran pemain bertahan berkualitas di timnas Indonesia. Kabarnya, Itzes jadi salah satu nama yang diminta langsung oleh STY kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Tujuan dinaturalisasinya J adalah untuk mewujudkan misi PSSI membentuk skuad tim nasional yang berhiaskan pemain-pemain berkelas. Dan Itzes kala itu termasuk sebagai pemain grade A di mata PSSI. Insting STY pun terbilang tepat untuk membujuk Bang J. Sang pemain dengan cepat menyesuaikan skema dan iklim di Indonesia. Pemain yang masuk radar Inter Milan dan Juventus itu bahkan kini menyandang sebagai kapten tim, menggantikan Asnawi Mangkualam. Debut Jay Itzes di laga melawan Vietnam juga menandai debutnya trio solid ini. STY memasang mereka secara bersamaan dalam skema 5-4-1 yang bisa bertransformasi menjadi 3-4-3. Menariknya saat laga perdana trio ini dimainkan, yang mengemban ban kapten bukan Jay Itzes, melainkan Rizky Ridho. Meski baru pertama kali dimainkan bersama, 3 pemain itu tampil sangat solid, sigap, dan kompak saat pemain lawan datang menyerang. Trio yang masih hangat-hangatnya ini sudah cukup membuktikan diri di hadapan para pendukung timnas Indonesia. Dengan solidnya performa ketiga pemain itu, Indonesia mampu mengemas 3 poin sekaligus clean sheet pertama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan ini membuat STY menjadikan trio solid sebagai pilihan utama di sektor pertahanan. Setelah laga itu, hasil positif senantiasa menyertai Indonesia saat ketiganya bermain dalam format 3 back di jantung pertahanan. Kelebihan Tristan Go Oijer, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia.